wanita milenial ini punya kemampuan kadang-kadang di dirinya, tetapi tidak tergali ketika mereka punya kemampuan. Dan benar Mbak, apa yang mereka punya itu di bidang untuk kuliner, untuk kerajinan-kerajinan, rupanya mereka itu punya skill, punya kemampuan, skill. Kalau selama ini mungkin diremehkan oleh keluarganya, di rumah saja, di dapur, rupanya mereka punya potensi. Itu benar loh Mbak, jangan diremehkan kalau mereka hanya tamat SD, SMP, SMA, ketika skill itu ada dan ada pembinaan, ada bantuan modal, ada, insya Allah Mbak, itu akan bisa untuk menjadi pemacu para perempuan, membantu peningkatan ekonomi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Kupas TV Lampung dimanapun Anda berada. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya, pun. Ketemu lagi di program kesayangan kita Kupas Talk Show bersama saya Reni Agustina, dan pada siang hari ini kita akan mengangkat tema yaitu peringatan Hari Kartini untuk kemajuan wanita masa kini. Saat ini kita mendekati momentum peringatan Hari Kartini, tepatnya besok pada tanggal 21 April. Dan seperti kita tahu, Raden Ajeng Kartini merupakan sosok yang sangat menginspirasi dalam memperjuangkan hak emansipasi wanita dan kesetaraan gender di Indonesia. Untuk itu kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, wanita yang istimewa, yang menginspirasi khususnya di daerah Lampung Selatan. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan dan juga Ketua Deskrasnada Lampung Selatan, dan merupakan istri dari Bupati Lampung Selatan, Bapak Nanang Ermanto. Langsung saja kita sapa Ibu Haja Winarni Nanang Ermanto. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah dan sehat ya. Puasa lancar Bu? Insya Allah. Insya Allah. Kalau ngeliat Ibu Winarni ini kayaknya adem gitu ya. Apalagi sekarang kita mengadakan live atau talk show ini di namanya Kebun Edukasi ya Bu. Ya, kalau seperti kita tahu dulunya ini Kebun Edukasi ini adalah kayak ladang semak belukar, bener ya Bu ya. Ya. Tapi disulap sedemikian rupa yang sangat cantik menjadi taman edukasi. Itu kalau boleh tahu sedikit nih Bu, sebelum kita membahas tentang topik kita, ini kalau boleh tahu diceritakan seperti apa sih Bu? Iya, ini Kebun Edukasi ini sebuah lahan kosong milik pemerintahan daerah yang tadinya tidak difungsikan. Ketika kami awal menempati rumah dinas berdua, Bapak Bupati itu suka jalan ke belakang, jalan pagi, melihat kok di belakang ini belukar. Tanya sama yang jaga, ini yang tanah Pemda sampai mana? Sampai tembok. Oh, rupanya luas juga begitu. Iya. Dengan banyak kami jalan di belakang, terinspirasilah Pak Nanang Ermanto untuk bagaimana lahan kosong ini bisa dipergunakan untuk menjadi sebuah kebun edukasi. Bagaimana bisa mengedukasi masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, kalau dijadikan kebun saja mungkin masyarakat hadir di sini jenuh ya Mbak. Benar. Mengedukasi masyarakat itu supaya bagaimana lahan pekarangan itu ada manfaatnya dan ada hasilnya. Benar itu sekali. Karena di semua program ya, baik khususnya PKK, itu ada di Pokja 3 bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan, pembentukan hatinya PKK, halaman asli indah, teratur dan nyaman. Itu punya PKK. Dan selama ini memang PKK juga kesulitan untuk bagaimana semua keluarga rumah tangga yang ada di seluruh Kabupaten Lampung Selatan untuk pemanfaatan pekarangan, penerapannya susah Mbak. Karena kita hanya teori ya. Tetapi ketika Pak Bupati punya terobosan inovasi kreatif membuat kebun edukasi, kami PKK pun terbantukan. Bagaimana nanti akan mengajak seluruh pengurus PKK itu bisa hadir di sini, bagaimana membuat di desanya sebuah kebun juga di desa, kebun edukasi desa, itu bisa mengedukasi seluruh keluarga rumah tangga agar bisa memanfaatkan lahan pekarangan sebaik-baiknya. Karena selain untuk dikonsumsi sendiri, itu bisa mengurangi pengeluaran,
Juga Benar ketika sekali. hasilnya banyak bisa menjadi peningkatan ekonomi keluarga yang ada di Pokja 2 karena UP2K itu usaha peningkatan pendapatan keluarga ada di Pokja 2. Oke. Artinya dan untuk Pokja 1 juga di PKK Kebun Edukasi ini juga bisa mengedukasi masyarakat untuk pola asuh anak supaya dari kecil dari usia PAUD Iya. itu paham bagaimana lahan pekarangan itu bisa dimanfaatkan, bisa ada hasilnya, ada manfaatnya, juga ada keindahannya. Luar Ya, biasa, seperti itu. mantap sekali. Baru permulaan Dan aja di Pokja sudah. 4 itu sudah ada luar biasa. untuk kesehatan. Oke. Karena Kebun Edukasi ini juga mengedukasi masyarakat untuk bagaimana pemanfaatan pekarangan untuk toga, tanaman obat keluarga. Oke. Tanaman obat keluarga itu untuk kesehatan. Iya. Jadi seperti jahe, kunyit, temulawak, ada 143 jenis tanaman obat keluarga yang khasiatnya macam-macam. Luar Peninggalan biasa. nenek moyang kita itu juga jadi pembelajaran dari anak usia dini hingga usia dewasa. Itu yang Luar harus kita biasa, mantap. Ini baru permulaan loh, Bu, tapi ilmunya tuh udah banyak banget. Insya Allah. Luar biasa. Oke Bu, tadi kan kita mengangkat tema nih siang hari ini untuk peringatan Hari Kartini untuk kemajuan wanita masa kini. Kebetulan kan besok tanggal 21 April nih, kita akan semua wanita Indonesia memperingati Hari Kartini. Nah, menurut Ibu Winarni sendiri, bagaimana sih memaknai Hari Kartini itu, Bu? Ya, saya pribadi ya Kak, makanya selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diciptakan seorang Kartini yang bisa menjadi inspirasi kita, yang bisa memperjuangkan hak-hak kita hingga sekarang, hak wanita. Ini bagaimana memaknainya pemberdayaan kesetaraan perempuan di Indonesia, khususnya di Lampung Selatan ini lebih baik dan lebih maju lagi. Benar. Itu kami maknainya bagaimana dari perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam menghargai perjuangannya, kita wanita-wanita yang ada di Indonesia khususnya di Lampung Selatan ini bisa berkarya, berinovasi, kreatif, juga bisa menauladani apa yang menjadi kepribadian dari Raden Ajeng Kartini yang perjuangannya luar biasa, juga yang harus kita tauladani dari beliau, Ibu Raden Ajeng Kartini, yaitu kepribadiannya cinta tanah air, kemandiriannya, beliau juga sederhana, benar sekali, juga optimis dan berani, wawasannya juga luas dan cerdas. Benar. Juga Kartini adalah selalu menghormati orang tua. Dan itu yang harus menjadi tauladan kita setiap tahun kita memaknai, memperingati. Jangan hanya kata, tapi kita wujudkan dengan perbuatan, juga karya untuk negeri ini, khususnya kita di Lampung. Luar biasa sekali. Nah, kalau untuk nilai-nilai perjuangan yang menjadi pedoman nih buat Ibu Winarni dari seorang Kartini itu seperti apa sih, Bu? Contohnya penerapannya dalam memimpin organisasi sebagai ketua tim bergerak PKK, Deskanasda, dan juga Pramuka. Mengajak seluruh jajaran, seluruh jajaran pengurus tim penggerak PKK kabupaten hingga kecamatan sampai ke tingkat desa, sampai ujung tombaknya PKK yaitu Desa Wisma. Bagaimana saya selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten dan Dekranasda ini bisa benar-benar mengajak semuanya jajaran pengurus PKK dari kabupaten hingga tingkat desa bisa menauladani apa yang menjadi pribadinya Kartini, juga bagaimana perjuangannya untuk kita terapkan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, juga bisa kita wanita berkarya, berkreatif, berinovasi untuk membantu pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan di segala bidang. Karena di PKK ada 4 Pokja yang saya sampaikan tadi. Nah, di seluruh Pokja itulah bagaimana kita bisa berkarya di tim penggerak PKK
dalam membantu pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang kalau PKK itu adalah bunyinya pemberdayaan kesejahteraan keluarga, bagaimana kita akan bergotong royong bersama-sama menerapkan revolusi mental ya Mbak ya. Benar. Di PKK juga harus diterapkan. Saya mengajak seluruh tim penggerak PKK, pengurus PKK, jajaran PKK dari kabupaten sampai desa bagaimana menerapkan revolusi mental, yaitu etos kerja, integritas, juga gotong royong. Karena dengan bergotong royong apapun masalahnya, seberat apapun masalahnya akan diselesaikan dengan mudah. Benar. Dan hasilnya juga maksimal. Maka dengan bagaimana kita ingin mensejahterakan keluarga-keluarga di desa-desa di 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan ini, tentunya dengan penerapan revolusi mental. Karena dengan kebersamaan dan gotong royong, insya Allah Mbak, dengan kemudahan dari program-program di PKK Pokja 1 sampai Pokja 4 yang sedikit saya jelaskan tadi, bisa sampai ke tingkat yang paling bawah, tingkat dasawisma, bisa kita penerapannya bersama-sama. Bagaimana tujuan kita, keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Lampung Selatan ini akan sejahtera. Ketika keluarga-keluarga sejahtera, insya Allah Kabupaten Lampung Selatan sejahtera. Itu tujuan kita, membantu pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Iya, luar biasa. Emang dari hal yang paling kecil itu emang harus diperhatikan ya Bu ya. Kalau dari kecil saja sudah tidak baik, tidak sejahtera, bagaimana atasnya gitu ya. Jadi yang kita lihat ke bawah dulu. Ke bawah dulu. Ya, betul. Luar biasa. Nah, menurut Ibu Winarni sendiri nih, sudah sejauh mana sih kemajuan emansipasi wanita khususnya di daerah Lampung Selatan? Apakah masih sering terjadi diskriminasi Bu bagi kaum perempuan atau perilaku yang dinilai merugikan kaum perempuan untuk khususnya di daerah Lampung Selatan sendiri? Ya, itulah Mbak yang jadi pemikiran ya Mbak ya. Kita mendengar kabar ya, sebenarnya sih tidak heboh, tapi yang namanya berita kadang-kadang kan macam-macam ya. Tetapi terlintas itu dari banyak dan tidaknya, tetapi bagaimana kalau menurut saya di Lampung Selatan ini masih ada, walaupun besar kecilnya kita tidak bisa melihat secara langsung ya Mbak. Kalau berita itu kadang-kadang ada yang dibesar-besarkan, kadang-kadang macam-macam. Tapi kalau saya melihat sendiri secara kacamata saya, sebenarnya sudah banyak kebaikan-kebaikan untuk emansipasi wanita. Tetapi diskriminasi tetap ada Mbak. KDRT semua ada. Makanya saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan jajaran pengurus Tim Penggerak PKK, juga dinas-dinas terkait seperti PPPA ya, seperti dinas dengan Departemen Agama, DEPA, kami selalu bekerja sama. Dan di Pokja 1 khususnya di PKK juga ada program yang menangani pemberdayaan perempuan untuk diskriminasi perempuan, yaitu untuk menangani turunnya kekerasan dalam rumah tangga, juga pola asuh anak dan remaja, itu ada di Pokja 1. Nah, kami bekerja sama dengan dinas terkait, terutama PPPA ya, itu bagaimana bisa terjun langsung ke masyarakat, mensosialisasikan ke masyarakat agar tidak terjadi lagi ketimpangan-ketimpangan, juga diskriminasi terhadap para perempuan atau wanita di Kabupaten Lampung Selatan. Karena masih banyak Mbak, juga saya suka mendampingi ya, mengikuti dari laporan dinas PPPA, ikut mendampingi bagaimana kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi. Dan hal inilah yang bagaimana kebersamaan kita, gotong royong kita pula, bagaimana bisa diskriminasi terhadap perempuan ini bisa semakin kecil dan bahkan tidak ada. Itu usaha kita ya, dengan Polres, ada di Polres juga untuk menangani hal-hal seperti ini Mbak. Kami juga bekerja sama, juga bagaimana di desa-desa usaha dari Dinas PPPA, kami PKK juga mendukung pembentukan PATBM ya, bagaimana mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai tingkat desa. Itu bisa teratasi
juga sosialisasi melalui desa wisma Mbak. Kalau kami PKK, bagaimana masyarakat ini paham tentang keberadaan hak untuk para perempuan di Kabupaten Lampung Selatan ini bisa sampai ke tingkat dasar, sampai ke tingkat desa itu memahami, agar ketika ada terjadi diskriminasi tidak takut melapor. Benar. Seperti itu. Ada kekerasan di dalam rumah tangga, paling tidak laporlah ke tingkat desa dulu. Kalau memang bisa diatasi, dimusyawarahkan di tingkat desa melalui di PATBM atau musyawarah desa, selesai, paling tidak ada perhatian kepada para perempuan di semua tingkatan hingga ke tingkat dusun, RT, dan para perempuan di Lampung Selatan khususnya ini bisa paham dan bisa merasa nyaman dalam berkarya, dalam berinovasi untuk membantu pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Oke, luar biasa. Kalau untuk program sendiri ada nggak sih Bu, selain sosialisasi kepada masyarakat khususnya tentang diskriminasi wanita ini? Kalau program kita di PKK ya penerapan Mbak, pembinaan, pelatihan, pemberdayaan untuk para perempuan, khususnya untuk mereka yang punya kemampuan. Kadang-kadang kan perempuan-perempuan atau wanita-wanita ini punya kemampuan yang tersembunyi dan tidak tergali. Benar. Mereka di tingkat dusun, di tingkat desa itu kadang tidak sadar bahwa ibu-ibu ini putri-putri ya, para wanita milenial ini punya kemampuan kadang-kadang di dirinya, tetapi tidak tergali. Nah, itulah kami dari tim penggerak PKK Kabupaten ke PKK Desa, ke kecamatan dan desa, bagaimana kita adakan pembinaan di PKK itu untuk para perempuan, membina mereka, memancing ya Mbak ya. Iya. Ketika mereka punya kemampuan, dan benar Mbak, apa yang mereka punya itu di bidang untuk kuliner, untuk kerajinan, rupanya mereka itu punya Skill. punya kemampuan, skill. Nah, ini juga yang kami terapkan. Kalau sekarang ini kan banyak di tahun 2021 nih Mbak ya, untuk di Pokja 2 untuk bidang pendidikan di PKK itu kami akan menerapkan ke bawahnya nanti untuk pembinaan tata rias wajah Mbak. Tata rias wajah. Karena sekarang ini masih ya dilihat dari situ, selain untuk bisa merias wajah sendiri, juga ketika yang punya skill bisa untuk jadi kemampuan untuk peningkatan ekonomi. Benar. Membantu keluarga mereka ketika nanti yang sudah punya keluarga, kalau punya skill itu bisa untuk membantu ekonomi keluarga. Nah, itu kami ada bekerja sama dengan persatuan waktu itu, tata rias dari DPD-nya ada ya, datang ke kami PKK dan kami terima dengan baik. Juga kami adakan pelatihan untuk Pokja 3 untuk tata laksana rumah tangga. Itu kami bekerja sama dengan persatuan SEF. Bagaimana menggali juga potensi-potensi para perempuan di tingkat bawah, tingkat desa, dusun hingga RT, mereka yang punya kemampuan untuk di bidang kuliner, untuk menciptakan, nanti akan dilombakan Mbak, untuk para PKK desa ini menggali potensinya dengan mencari para ibu-ibu atau remaja putri yang punya kemampuan untuk menciptakan makanan khas Lampung Selatan. Kalau Lampung Selatan ini pesisir bunyinya Mbak ya, tentunya dari ikan, karena memang ikan ini sumber protein, juga DHA-nya tinggi. Jadi kami ingin bagaimana variatif makanan dari ikan itu bisa tergali dari potensi-potensi para wanita perempuan hebat yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yang selama ini mungkin terpendam. Nah, itu ketika diadakan lomba dan diadakan pembinaan, pelatihan dan lomba, insya Allah itu akan tergali dan bisa untuk nanti bisa menjadi target
menu tersebut yang memang sudah kita musyawarahkan bisa ditetapkan juga menjadi makanan khas Lampung Selatan. Walaupun selama ini mungkin kudapannya kotak-kotak, kletekan, mungkin nanti makanan menu utama Ada lagi. itu ada lagi ketika nanti kalau di Jogja ya ada apa gudeg ya. Gudeg. Terus di Betawi ada soto Betawi tuh. Terus macam-macam ya di mana. Nah, di Lampung Selatan apa gitu makanan khasnya. Saya pengen itu digali nanti ke depannya. Itu pembinaan untuk PKK ke para wanita hebat. Dan itu sudah berjalan ya Bu ya? Ya, ini sudah berjalan Mbak di program Pokja kita. Oke, dan itu biasanya itu untuk kegiatan pelatihan itu bagaimana Bu untuk waktunya? Apakah diadakan secara rutin atau pada saat momen tertentu aja untuk pelatihannya? Kita pembinaan itu rutin Mbak. Rutin ya? Pembinaan rutin di semua kecamatan karena biar maksimal. Ya kalau selama ini memang sudah ada pembinaan ya Mbak. Mungkin kita akan fokuskan yang benar-benar bagaimana menggali skill dan potensi dari para perempuan wanita yang ada di Lampung Selatan ini agar bisa kelihatan. Kalau selama ini mungkin diremehkan oleh keluarganya, di rumah saja, di dapur, rupanya mereka punya potensi. Itu benar loh Mbak. Itu memang benar-benar ada. Karena selama ini mungkin belum ada sarana atau wadah gitu ya Bu. Mereka juga belum ada. Ketika sudah punya dasar, ada pembinaan dan pelatihan, itu akan menjadi ide-ide cemerlang bagi mereka. Jadi jangan diremehkan kalau mereka hanya tamat SD, SMP, SMA. Ketika skill itu ada dan ada pembinaan, ada bantuan modal, ada insya Allah Mbak itu akan bisa untuk menjadi pemacu para perempuan membantu peningkatan ekonomi keluarga. Benar sekali. Itulah karena tujuannya ya keluarga sejahtera. Iya, keluarga sejahtera ya. Jadi sebenarnya itu juga membuat percaya diri wanita juga itu ya Bu, yang tadinya mungkin karena pendidikannya mungkin minim, jadi tidak pede untuk show up gitu ya ke depan. Tapi dengan adanya pelatihan dari PKK ini, mereka menemukan potensi yang ada di diri mereka, jadi berkembang ya. Dan itu Ibu tadi bilang juga pelatihan itu banyak sekali ya, dari MUA, make up artis ya, tata rias, dan juga ada chef gitu ya. Jadi tergantung dari skill mereka, tertariknya di mana gitu ya. Luar biasa. Oke Bu, nah kalau tadi kita ngomongin tentang wanita nih, nah kita akan ngulik sedikit Bu. Ini kan Ibu sebagai istri dari Bupati Lampung Selatan nih, Ibu Yunarni secara otomatis kan menjadi ketua PKK. Apa saja sih Bu program unggulan selain tadi kan disebutkan ya ada Profja 1, 2, 3, 4, selain itu ada apa lagi sih Bu program unggulannya sendiri? Kalau semua unggulan Mbak, karena semua di unggulan. Pokja 1 sampai 4 itu Mbak, semuanya memang bagaimana semua punya program unggulan. Kalau khususnya kalau kami unggulan untuk tahun 2021 ini untuk pembinaannya Mbak. Jadi pembinaan PKK itu yang tadi program-program banyak dan di Pokja 1 sampai 4 juga ada program-programnya, semua kami balik untuk program unggulan kami pembinaan ke Dasawisma Mbak. Dasawisma. Selama ini yang kami rasakan, kami pembinaan bertahun-tahun PKK itu, tapi tidak pernah mengenai sasaran. Ketika saya berpikir di tahun 2021 apa yang harus saya lakukan, kok ini nggak maksimal ya pembinaan ke tingkat desa. Rupanya pembinaan selama ini kami dari PKK itu per Pokja Mbak. Jadi Pokja 1 bina Pokja 1 kecamatan desa, Pokja 2 ke Pokja 2, nah itu selanjutnya. Karena isinya Pokja 1 itu Pokja 1 itu pola asuh anak dan remaja, keagamaan, itu di Pokja 1. Pokja 2 itu ada pendidikan, ada juga peningkatan pendapatan keluarga. Pokja 3 itu ada tata laksana rumah tangga, hidup berkooperasi. Pokja 2 hidup berkooperasi, Pokja 3 tata laksana rumah tangga, juga hatinya PKK yang tadi pemanfaatan pekan. Pokja 4 itu kesehatan Mbak. Kesehatan itu luas Mbak. Ya LBS, lingkungan hidup bersih sehat, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, semuanya ada kesehatan di Pokja 4. Nah itu semuanya penting, dan itu bagaimana penerapannya di masyarakat khususnya di semua keluarga itu kurang maksimal karena memang pemahamannya kurang paham. Maka pembinaan di tahun 2021 ini saya balik Mbak. Kalau tadinya
berpencar Pokja ke Pokja sampai ke tingkat desa. Ini akan saya satukan. Saya berpikir, saya membaca lagi, oh rupanya Dasawisma itu melingkupi 4 Pokja. Jadi kami satukan seluruh Pokja kerjasama, dan Pokja ini saling berkaitan, seperti untuk remaja perempuan di Pokja 1 itu harus ada kesehatan remaja, itu berkaitan dengan Pokja 4, ya kan, kesehatan remaja, karena remaja, khususnya remaja putri, ini calon ibu, Mbak. Benar. Ketika calon ibu ini nggak sehat, Iya. nikahnya sudah tidak terencana, ya, nikahnya karena bencana. Nah, ini perlu dukungan seluruhnya dari tingkat kabupaten sampai desa. Bagaimana para remaja kita ini memang benar-benar nikahnya berencana. Benar. Termasuk kesehatan remaja putrinya, karena beliau adalah calon ibu. Kalau calon ibu tidak dipersiapkan kesehatannya, baik jasmani, rohani, akan melahirkan anak yang stunting nantinya. Itu tujuan, makanya saling berkaitan. Nah, dengan sedikit yang saya pahami hal ini, bahwa semua berkaitan, maka pembinaan ke tingkat bawah, kami akan bina Dasawismanya, kelompok-kelompok Dasawisma. Karena kelompok Dasawisma ini adalah ujung tombaknya PKK di tingkat desa. Karena kelompok Dasawisma ini, satu kelompok itu terdiri dari tidak boleh lebih dari 30 keluarga. Oke, ada maksimal ya? Ada maksimal. Makanya datanya juga yang di proses pendataan dari Dasawisma itu bisa membantu pemerintahan desa, itu data yang valid. Nah, itu juga bisa untuk nanti bagaimana bantuan-bantuan sosial yang selama ini tidak tersampaikan. Selama ini kan di desa itu kalau ada bantuan sosial, Mbak, itu kok yang dapat yang itu, yang ini enggak. Nah, itu menjadi kecemburuan. Sebenarnya semua menyalahkan pemerintahan desa. Saya pengalaman jadi kepala desa, itu jadi beban, Pak. Kepala desa, saya paham dong Pak Kades. Maka di sini saya mengajak untuk para PKK desa untuk membantu pemerintahan desa bagaimana data valid, jadi pejuang-pejuang data membantu desa untuk memberikan data valid itu dari Dasawisma, Mbak. Karena Dasawisma ini langsung terjun ke rumah tangga, mendata dengan valid. Kalau membantu Pak RT ya, Pak RT membantu valid, ininya juga apa, yang akan diisi datanya itu juga lengkap. Benar. Untuk kesehatannya, ekonominya, pendidikan keluarganya, semua lengkap. Jadi data itu yang mendata nanti Dasawisma itu bisa untuk membantu pemerintahan desa, pemvalidan data, juga untuk menginformasikan, mensosialisasikan program apapun, baik program pemerintah, program apapun bisa tersampaikan langsung ke keluarga-keluarga ketika kita pembinaan kelompok-kelompok Dasawismanya itu maksimal. Maka semua program, baik unggulan, program PKK, semuanya unggulan bagi saya, Mbak, karena ini penting semua sekali untuk kesejahteraan keluarga. Maka yang akan kami unggulkan pembinaannya justru di tahun 2021 ini, bagaimana kita mencapai pembinaan seluruh Pokja, jajaran PKK kabupaten, kecamatan, turun ke desa, itu bina kelompok-kelompok Dasawisma. Karena kelompok Dasawisma ini memahami semua Pokja, dan secara tidak langsung kita bisa menyampaikan program 4 Pokja di PKK itu kepada keluarga-keluarga yang ada di seluruh kabupaten nanti, bisa maksimal, Mbak, nanti. Insya Allah, Mbak, mudah-mudahan ini bisa maksimal, karena saya cari kayak mana ya pembinaannya, kok selama ini nggak ketemu-ketemu ya, dan bisa terbantukan juga di kebun edukasi, Mbak, untuk Pokja 3 nanti. Karena sangat penting, Mbak. Benar sekali. Dan kebun edukasi ini terbuka untuk umum secara gratis ya, Bu, ya? Makanya berkaitan dengan Pokja 3 tersebut ya, mereka bisa mungkin mempraktekkan mempraktekkan di sini. Nanti kan bisa dapat arahan dari penyuluh-penyuluh di sini, penyuluh pertanian ya, dari Dinas Pertanian mungkin kan nanti bisa dari tingkat PAUD, Mbak. Di sini saya arahkan sebagai Bunda PAUD juga. Jadi dari sejak dini anak PAUD itu sudah memahami, menyadari setelah dewasa nanti bahwa pemanfaatan lahan pekarangan itu luar biasa hasilnya. Selain untuk bisa manfaat untuk diri, keluarga, juga bisa manfaat untuk semuanya, untuk negara, kabupaten, khususnya desa juga. Itu manfaatnya luar biasa, Mbak, pemanfaatan pekarangan. Pokoknya
apa yang jadi program di PKK itu sebenarnya kalau diterapkan dan masyarakat di keluarga-keluarga itu pemberdayaannya matang dan bisa pas, sejahtera Mbak keluarga yang ada di Indonesia ini. Amin, luar biasa ya. Mudah-mudahan ya tercapai lah Bu Prokjanya itu ya. Kegiatannya itu semua terlaksana secara lancar Ya, gitu amin, ya. amin, ya Sesuai dengan tujuan kita untuk Amin. mencapai masyarakat yang sejahtera. Amin.